Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan saya Togu dan juga Tito. Pada video kali ini kami ingin sharing cara mempelajari cita rasa kopi paling mudah ala JPW. Oke Pak, saya langsung buatkan saja. Di sini kita akan cupping Aceh Gayo ya. Ini 2 cup, kita akan buat identik jadi sama-sama Aceh Gayo agar kita bisa identifikasi bahwa cup 1 dan cup berikutnya tetap sama rasanya atau tetap stabil. Ini kita pakai Berapa gram? di 10. Nah, 10 gram, terus grind size-nya pakai di medium coarse. Terus airnya pakai 15, jadi 1:15. Ada 10. Terus tingkat temperatur airnya kita pakai nanti di sekitar 90-an ya. Kita taruh dulu juga yang ini. Ini kita belajar cupping testnya ala JPW ya. Jadi kita nggak 100% ngikutin aturan internasional ya, cupping test dari SCAA atau apa gitu, kita nggak ya. Ya ini metode kita aja lah. Kita coba yang paling gampang lah biar semua yang Betul. pemula pun bisa belajar gitu. Ini airnya di 92. Dan kita langsung brew tanpa ada blooming, tanpa ada jeda waktu, dan kita nanti langsung tunggu selama 4 menit. Nah, kita mulai. Ya, seperti biasa saja di brew. Kasih 150 ml air. Oke, 151. Yang kedua, ini kita timer ya. Nanti biarkan 4 menit. Belajar nuang kayak tadi bisa pas tadi berapa tahun toh? Tuh, udah 5 tahun sih Pak saya di kopi ya. Susah loh ngepasin loh. Oke. Ini juga Lebih sama. itu masih lebih 1 loh. Lebih 1 ya. Berarti butuh 10 tahun. 10 tahun sebenarnya buat belajar nuang begini ya. Nah, ini mungkin yang udah 10 tahun ya. Ayo. Kita buktikan. Oh, Nah, gila. Ini sambil kita timer ya. Kaleng ini. Nah, ini cup pertama dan cup kedua sama-sama masih di 92 ya temperaturnya. Nah, nanti Pak Togu silakan dicicipi satu persatu, dan saya sudah siapkan juga ini sponsnya untuk cupping spons dan tisunya. Saya juga kayaknya main akan ambil duduk ya. sambil duduk lebih baik Pak. Sama saya akan siapkan air putihnya ya. Kita duduk yuk. Ya, air putihnya saya ambilin dulu ya Pak. Bapak silakan diceritain. Fungsi air putih itu buat menetralisir rasa yang udah kita cupping sebelumnya ya, dari seruputan kita sebelumnya. Ya, sekali lagi ini metode sederhana ya, mungkin nggak sama dengan SCAA ya, nggak masalah lah. Yang penting kita bisa tahu lah cita rasa kopi itu ya, basicnya seperti apa sih kopi itu, dan cara belajar untuk mengetahui cita rasanya itu seperti apa sih. Ini berdasarkan dari pengalaman kami selama ini ya belajar kopi ya. Oke, jadi gini, di cita rasa kopi itu ada 4 parameter ya. Yang parameternya itu ada aroma ya, ada baunya seperti apa, ada flavor itu rasa, lalu ada body, dan juga ada acidity. Ya, body itu apa? Body itu adalah tingkat kekentalan kopi di dalam mulut kita. Acidity itu adalah level keasaman, rasa asam dari kopinya itu seberapa tinggi ya. Nah, kalau untuk aroma dan flavor itu kita bisa lihat di ya, ada di, kalau di SCAA itu ada di Coffee Flavor Wheel. Kalau di Indonesia itu ada yang buat juga Seniman Kopi, itu bisa download aplikasinya ya di aplikasi Roda Rasa Kopi Indonesia. Nah, itu aroma dan flavor itu ada semua di sini untuk ya jenis-jenis buah-buahan ya, dan rasa lainnya itu ya yang populer di Indonesia itu udah dibuat semua di sini. Ya. Nah, di sini kita pas nih, ini udah kurang lebih 4 menit ya. Nah, sekarang kita identifikasi pertama dulu itu dari aromanya. Ya, kita cium aromanya seperti apa. Maskernya saya buka dulu. Oke. Ya, cara nyium aroma. Nah,
ini kita di ampasnya ini itu kita deketin, kita cium ya, itu baunya seperti apa sambil kita geser. Oke, nah di sini bau yang saya cium adalah saya mencium itu ada bau manis ya, sweet ya. Sweetnya itu apa? Kalau kita lihat di sini ya, di definisi rasa itu ada sweet, itu ada gula, lalu ada ya, ini ada gula ya, kita bisa lihat ya. Nah, definisi sweet gula ini di sini kita lihat itu kebaca nggak ya? Gua kebaca. Nah, gini aja deh. Nah, di sini ada gula. Di sini saya nyium bau sweet. Sama saya ada nyium kayak bau herbal atau bau spicy ya, atau bau rempah ya. Di sini kita definisi sederhana aja sih semua metodenya. Ketika kita nyium bau manis, manisnya ini manis apa? Ya, nah itu sambil kita belajar sensitivitas kita lihat di flavor sini. Gula. Apakah gula putih ya, ada vanila, ada gula kelapa, ada gula coklat brown sugar, ada karamel, ada kacang-kacangan, ada coklat. Ya, nah kalau dari saya sendiri yang saya cium, kita belajar dari sini lalu ke step keduanya, gulanya gula apa nih, manisnya manis apa. Kalau saya sendiri ciumnya ini bau gulanya ini lebih ke brown sugar. Ya, atau gula coklat. Ya, nah gula coklatnya lagi ternyata ini bisa didefinisikan lagi. Ya, ada gula aren, ada madu, ada gulali. Gulali gue udah lupa rasanya gimana. Ya, gitulah. Kayak rambut nenek itu, Pak. Oh, itu ya, manis ya. begitu ya. Oke. Kalau di sini saya lebih mendefinisikan ini sebagai seperti brown sugar atau gula aren. Ya, dari secara baunya manisnya itu manis. Ya, manis gula aren kalau saya cium. Ya, jadi aromanya sweetnya itu adalah sweet dari brown sugar. Ya, sama ada sedikit spicy-nya. Spicy itu ada sedikit rempahnya. Nah, rempahnya kalau kita lihat di sini, ya rempahnya lebih lari kemana? Ini ada apa nih? Ada rempah hangat, ada rempah manis. Kita lihat, ada kayu manis, ada asam jawa, ada cengkeh, ada jahe, ada lada putih, lada hitam, biji pala. Ya ini buah-buah populer ya. Kalau saya lebih nyiumnya spicy-nya lebih ke kayu manis. Jadi cita rasa gayo kali ini kalau kita udah bisa simpulkan dari aromanya aja manis, sweet. Ya, umumnya flavornya pun nggak akan beda jauh nanti. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk aroma ya. Biasa, kenapa? Dicoba cup kedua juga. Ya, nih coba yang ini ya. Oke, kita coba yang ini. Oke, dia sweet juga sama masih. Ya, masih sama dengan yang ini. Ini kalau menurut saya ini sama ya, konsisten ya dari seduhan pertama dan kedua ya. Jadi di sini yang bisa saya simpulkan adalah kalau dari segi aroma, ini aromanya itu sweet. Sweetnya apa? Ya, sweetnya itu gula aren sama ada sedikit spicy-nya atau rempahnya. Rempahnya apa? Di sini lebih ke kayu manis. Ya, biasanya aroma itu tidak berbeda jauh dengan flavor. Ya, kurang lebih seperti itu cara mempelajari cita rasa dari sisi aroma. Sekarang kita coba di flavornya, ya flavornya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Ya, cara nyeduhnya, cara minumnya lo mau seruput, mau lo enggak itu terserah lah. Tapi kenapa biasanya orang cupping test itu diseruput? Karena dengan seruput itu lebih mouthfeel-nya mulut air kopinya itu lebih merata ke semua rongga mulut. Ya, mulai dari lidah, rongga atas, rongga bawah, samping kanan, samping kiri itu lebih merata. Jadinya kita bisa lebih maksimal merasakan cita rasa kopinya. Ya, begitu juga dengan aftertaste-nya. Sekarang kita coba yang ini. Pertama ya, rasanya seperti apa? Oke, ternyata di sini saya simpulkan dari segi rasa sedikit berbeda dengan aromanya. Ya, sekali lagi. Yang saya rasakan di sini lebih rasanya ke herbal, kayak sayur-sayuran lah seperti itu ya, kayak herbal.
lebih ke herbal, lalu lebih ada kayak rasa jeruknya. Ya, ini kita definisi secara garis besarnya dulu ya, sebelum kita lihat jeruknya jeruk apa, sayurnya seperti apa. Ya, ini kita secara garis besarnya dulu. Pertama tadi yang saya rasain, itu saya merasakan ada herbalnya, ya seperti sayurannya ya sayuran hijau. Lalu ada rasa jeruknya. Ada spicy-nya juga. Oke, di sini saya simpulkan dari segi rasa, ya itu saya menemukan 3 rasa. Ada herbal, ada sayuran, ada jeruk, ya ada spicy atau rempah. Yuk sekarang kita lihat ke tabel cita rasa tadi. Ya kita lihat dari segi sayur, herbal itu lebih kemana nih? Ya di sini ada mana? Sayur hijau. Daun herbal juga ada. Daun herbal juga ada ya. Kita lihat dulu mana yang lebih mendekati. Timun, sawi hijau, kacang panjang, edamame. Edamame apaan sih, Tok? Edamame semacam kacang kedelai, tapi dari Jepang. Oh, oke. Ada rumput. Wah, pernah nggak lu makan rumput? Lu pernah nggak, Tok? Belum, Pak. Belum pernah makan rumput. Nah, ada daun herbal, ada daun jeruk, ada serai, ada pinus, ada daun salam, ada teh hitam kering, ya. Oke. Buat memastikan, kita coba lagi herbalnya apa. Oke. Di sini saya menyimpulkan rasa herbalnya di sini lebih ke daun herbal, ya. Kalau kita definisikan lagi di sini ya, sini deketin. Di sini secara lidah saya itu lebih mengarah ke daun jeruk. Make sense sih. Tadi aromanya dia sweet, manis, ya. Lalu secara flavornya dia seperti ada herbal. Herbalnya apa? Ternyata setelah saya definisikan ini lebih ke daun jeruk. Ya, daun herbal dan larinya lagi lebih ke daun jeruk. Kayak seger, ada sepet-sepet. Ya, seger-seger gimana ya, kayak kita daun jeruk tahu lah ya, pasti ya. Buat masak. Nah, itu, seperti itu. Tadi saya juga ada rasa jeruknya. Kita lihat sekarang, jeruknya jeruk apa? Oke. Di sini ada jeruk nipis, ya. Definisinya ada jeruk kulit jeruk sunkist, ada jeruk Bali, ada jeruk Medan. Ya, percaya atau enggak? Di sini saya sangat merasakan ini terlihat jelas, terasa dengan jelas. Saya bisa mendefinisikan dengan pasti dan yakin ini adalah rasa dari jeruk Medan. Ya. Oke, ada rasa dari jeruk Medannya. Tadi saya juga merasakan ada spicy-nya atau rempahnya. Jadi ternyata Gayo ini mulai dari aromanya juga rempahnya ada, tapi dia minor. Ya, dari segi rasa rempahnya ada, spicy-nya ada, tapi juga minor. Kita sekarang lihat dari rempahnya ini. Kita rempahnya apa ya rasanya ya? Nah, balik lagi ke yang tadi ya, kita coba lagi. Oke, rempahnya kalau saya di sini ada rempah hangat, di sini ada pilihannya, ada biji pala, kapulaga, lada hitam, lada putih, biji ketumbar, ada rempah, ada jahe. Ada rempah manis, saya lebih ke rempah manis ya. Di sini ada cengkeh, ada kayu manis, ada asam Jawa. Kalau aroma tadi kayu manis ya, Pak? Kayu manis. Kalau rasa, ya rasa kalau saya lebih ke kayu manis. Ya, tapi di sini juga ada kayak kayu manis, ada cengkehnya juga sih, tapi enggak lah. Kalau saya kalau disuruh pilih yang mana yang dominan, saya lebih ke kayu manis. Oke. Di sini kita udah tahu nih, ya. Kita coba yang ini deh, yang cupping kedua. Minum air putih dulu, Pak. Minum air putih, oke. Oke, kita coba yang ke gelas kedua. Masih sama nggak? Untuk yang gelas kedua ini hampir sama tapi agak sedikit berbeda. Tapi ini kita belum masuk ke body ya.
Ya kalau dari rasa sama, tapi dari sini kalau dari segi body ini kalau menurut saya, kalau yang ini high, kalau yang ini lebih tidak terlalu high, jadi lebih ke medium. Tapi kalau dari segi rasa sama. Mungkin bisa pengaruh beda derajat tuangan, Pak. Mungkin. Uniknya kopi memang kayak gitu sih. Ya, jadi dari segi rasa sama, dari segi body, atau mungkin ini udah lebih dingin dibandingin ini, itu juga pengaruh mungkin loh. Ya, Bisa. jadi kopi dicoba saat adem, saat anget sama saat panas itu biasanya memiliki hasil cita rasa yang sedikit berbeda atau bahkan juga bisa jauh berbeda. Coba deh kopi ketika dingin sama kopi ketika panas, itu rasanya bisa beda loh. Ya, ada kopi yang ketika dingin itu rasanya baru keluar semua yang tidak dikeluarkan ketika panas. Ya, kalau menurut saya ini dari segi rasa sama, hanya beda di body. Kalau menurut saya kenapa beda bodinya? Karena di sini mungkin kita coba di sini tadi masih agak anget ke panas, di sini udah mulai adem. Ya, oke seperti itu. Ya. Sekarang kita masuk ke body ya. Oke, body itu adalah tingkat kekentalan kopi yang terasa di dalam mulut kita. Ya, body itu dibagi 3. Ada high, ada medium, ada low. Ya, body high itu seperti apa? Kental banget rasanya nih kopi, strong. Kalau orang bahasa kita itu strong banget, nampol banget. Itu biasanya bodinya high. Atau kopinya rasanya kok mild ya, rasanya tuh kayak lembut. Ya, itu enak lah di mulut gitu ya, nggak terlalu strong. Nah, itu biasanya medium. Bahasa sederhananya gitu. Ada lagi kopinya smooth banget, halus banget. Nah, itu biasanya smooth. Ya, itu low body. Ya, seperti itu. Biasanya body itu juga akan berpengaruh di metode seduh. Ditubruk dia high, bisa aja dia nanti di V60 berubah jadi medium atau low. Ya, karena banyak partikel ya atau bagian dari kopi yang tersaring melalui filter dari paper filternya. Ya, terutama minyak dari kopinya yang sangat berpengaruh ke body. Ya, oke. Jadi kita coba sekarang di sini. Coba yang ini deh. Coba dulu ini deh, coba. Nah, sekarang udah sama ternyata. Ya, memang unik ya kopi ya. Karena Jadi, sudah adem ya? Sudah adem, ini sama-sama adem. Jadi kesimpulannya, kalau saya pribadi, ya ini bodinya bukan high sih. Bodinya sama-sama medium. Jadi, dua kopi ini sudah dirasa yang sama. Ya, kalau tadi mungkin berbeda karena tadi ini masih agak panas. Kalau ini belum kita cupping, ini masih udah agak adem. Ya, sekarang ketika saya coba, bodinya medium, udah ini udah fix, bodinya medium. Nggak terlalu high, nggak terlalu low. Ya. Ini, bentar, gue minum dulu, lupa gue. Ya. Oke, di sini saya bisa ambil kesimpulan. Dua kopi ini secara body dia medium, ya. Lalu habis body, apalagi tadi? Acidity ya? Acidity, betul. Acidity, oke. Kita coba lagi di acidity atau tingkat keasaman. Tingkat keasaman juga sama kayak body, dibagi menjadi 3. Ada high, medium, ada low. Ya, high itu apa? Asam banget, itulah gampangnya. Kalau medium, ya asam aja lah, gitu ya. Asamnya berasa tapi nggak asam banget, itu medium. Ada yang low acidity, itu asamnya rendah. Oke. Kalau buah atau minuman seperti apa, Pak? Medium, high, sama low? Kalau apa maksudnya? Yang high kayak lemon, kayak Oh mocha, ya, kah? oke. Jadi acidity di kopi, terutama di Arabica, itu biasanya tidak jauh-jauh dari 2. Ya, acidity itu ya biasanya nggak jauh-jauh dari 2. Kecutnya itu asamnya itu biasanya asam citrus atau lemon, atau bisa juga asamnya asam jeruk. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita coba. Oke. Ini kopinya udah tinggal sedikit karena udah mau deket ke ampas. Kita coba yang ini ya. Kalau menurut saya, acidity-nya ini adalah
Dia nggak terlalu asam, tapi juga nggak terlalu low. Kalau menurut saya ini acidity-nya medium, ya. Kalau kita tadi definisikan acidnya, asamnya asam apa? Kalau saya lebih ke asam jeruk. Kayak tadi jeruk Medan ya? Kayak yang tadi jeruk Medan. Ya, jadi udah bisa diwakili sama di flavor yang tadi yang awal, ya. Jeruk Medan. Mungkin kalau high akan jadi seperti lemon ya? Atau vinegar cuka. Kalau lemon itu kan mungkin teman-teman pernah coba ya. Asam lemon kan high banget ya, kecut banget ya, asam banget gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau high itu ke lemon larinya, kalau medium itu ke jeruk. Umumnya seperti itu, walaupun tidak bisa dipukul rata seperti itu. Ini kalau umum untuk kopi di Indonesia ya. Menurut pengalaman kita, bisa benar bisa salah. Oke? Nah, terus tadi aroma udah, flavor udah, body udah, acidity udah. Ada satu lagi sebenarnya yang poin paling penting dalam kita menentukan sebuah kopi ini layak jual atau tidak. Yang keempat ini penting, ya. Yang paling penting kalau menurut saya ada yang di terakhir, yaitu aftertaste. Seperti yang sudah pernah saya bahas di sebelumnya. Ya, yang berjudul ilmu cupping test itu penting apa enggak sih? Perlu nggak sih kita mengetahui cara cupping test secara mendalam? Ya, nah di situ saya bahas bahwa yang kunci utama dari kopi itu layak jual atau tidak bukan di aroma, flavor, body, atau acidity, karena itu selera. Ya, dan parameter kemampuan experience lidah, pengalaman lidah setiap orang itu berbeda-beda. Saya bisa bilang ini daun jeruk, Anda bisa bilang ini lemon. Ya, saya bisa bilang ini gula aren, Anda bisa bilang ini asam Jawa, macam-macam. Ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, biarkan aja orang terserah mau berkomentar apa terhadap rasa kopi kita, karena setiap orang itu mempunyai sensor lidah yang berbeda dan pengalaman yang berbeda terhadap buah-buahan atau makanan yang pernah mereka coba. Ya. Ya, di sini kita coba aftertaste-nya ya. Aftertaste itu dibagi menjadi dua ya, clean dan tidak clean. Clean itu seperti apa? Clean itu ketika kita minum, rongga mulut kita tuh terasa nyaman, tidak ada sesuatu yang mengganggu, tidak ada yang lengket, tidak ada defect ya, tidak ada sesuatu yang mengganggu ya, itu artinya clean. Kalau kopi yang tidak clean, itu kita setelah kopi itu kita telan, kita akan merasakan di mulut itu sesuatu yang tidak nyaman, yang lengket lah, yang kita nggak nyaman ngerasanya gimana sih, kayak kopi itu nggak nyaman gitu kita minum gitu ya. Ada yang nyangkut. Kayak ada yang nyangkut. Nah, itu tandanya tidak clean. Mau flavornya apa segala macam semuanya enak, tapi kalau tidak clean, saran saya jangan dijual kopi yang seperti itu. Ya, sekarang kita coba. Nah, ini sudah nyaman banget, udah enak banget. Bukan ini karena gua ngomong kopinya JPW enak ya. Tapi memang kalau JPW, kalau jualan kopi, patokan kita paling utama itu adalah aftertaste-nya. Harus clean dulu. Cita rasa itu nomor 2. Bahkan menurut saya itu nggak penting, karena semua orang itu punya preferensi rasa, ya, selera yang berbeda-beda. Yang penting clean dulu deh, karena clean itu adalah rasa yang bisa dipukul rata ke semua orang. Semua orang bisa ngerasain kopi yang ganggu dan kopi yang tidak mengganggu. Ya, kopi yang nyaman ditelan, kopi yang mengganggu setelah ada kopi ditelan, itu semua orang bisa merasa. Jadi pastikan bahwa aftertaste-nya itu, kopi yang kita jual itu harus clean. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah metode gampang ya mempelajari cita rasa kopi ala JPW. Ya, inilah yang JPW pelajarin, inilah yang semua staff JPW pelajarin, cara mempelajari cita rasa kopi. Kita nggak pakai metode yang terlalu rumit, yang begini, yang begitu, sampai ditulis-tulis. Itu juga oke juga sih, ditulis ya seperti SCAA ya, ada cupping test, nanti cupping skornya berapa ya, kita nanti kalau di atas 80 itu masuknya specialty, di bawah 80 yaitu berarti kopi biasa grade 1 ya, komersial ya, seperti itulah ya. Tapi di sini kita nggak ngebahas itu, kita ngebahas yang simpel-simpel aja ya, cara mempelajari cita rasa kopi paling gampang ala JPW. Ingat, ada aroma, ada flavor, ada body, ada acidity, dan yang terakhir yang paling penting juga adalah aftertaste ya. Aroma, cium aja, baunya manis nih, atau baunya kayaknya kayak bau asem ya, atau baunya kayak bau herbal ya. Tinggal kita lihat di roda rasa tadi, herbalnya, asemnya, manisnya lebih lari kemana ya. Ya, kalau ternyata kita salah pun nyebutin orang berbeda dengan teman kita, nggak ada masalah. Bukan berarti teman kita benar, kita salah, enggak. Karena pengalaman setiap orang beda-beda. Ya, bahkan kalau di SCAA itu ada yang namanya blueberry, ada yang namanya raspberry, ada yang namanya aneh-aneh deh pokoknya deh. Emang lu pernah nyobain tuh segala macam kayak begitu? Belum tentu juga kita pernah nyobain. Ya, gitu, oke? Nah, itu dari aroma. Flavor pun sama, cobain rasanya manisnya gimana, atau ada rasa apa, atau ada rasa rempahnya, larinya lebih kemana. Nah, itu nanti kalau teman-teman mau catat ya silakan dicatat. Ya, kalau udah ketemu.
Ya, lalu ada body, high, medium, low. High itu kental banget, medium itu setengah kental, ya. Low itu bodinya, kopinya tuh kayaknya halus banget. Biasanya pakai V6 itu rata-rata jadi low tuh atau medium bodinya. Kalau tubruk umumnya rata-rata tetap high ya. Gitu, oke. Terus acidity, tingkat keasaman dibagi 3 juga. Ada high, ada medium, ada low. Biasanya kalau di Indonesia acidity itu umumnya, ini sekali lagi gue bilang umumnya, itu ada 2, yaitu jeruk, asam jeruk atau asam lemon. Biasanya kalau acidity-nya asam banget, itu biasanya lebih lari ke citrus atau lemon. Ya, kalau sedang-sedang aja itu biasanya larinya ke asamnya ke jeruk. Simple kan? Yang terakhir ada aftertaste, clean atau enggak? Lu nyaman nggak ketika lu minum, lu telen, ada yang ganggu nggak, ada yang lengket nggak? Kalau nggak ada itu tandanya clean. Kalau ada yang mengganggu itu tandanya tidak clean. Oke, nah kurang lebih itu aja ya sharing kali ini mengenai belajar cita rasa kopi yang simple ala JPW. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat JPW semua. Terus support channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Jika sobat JPW ingin berinteraksi langsung dengan saya, ingin sharing atau tanya-tanya, bisa follow saya ya di Instagram saya di togu.jpw. Nanti sobat JPW juga bisa meninggalkan DM ya, kalau saya ada waktu, insya Allah pasti saya akan balas. Terima kasih.